Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel YouTube aku Nikita. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian yang mana ini adalah isi dari survei evaluasi prakerja yang ketiga, yaitu survei yang terakhir. Buat kalian yang belum mengisikan survei, batas akhirnya adalah tanggal 15 Desember ya guys ya. Jadi untuk mendapatkan survei insentif itu, kalian harus mengisi semua survei dari survei yang ke-1, kedua juga ketiga. Nah, masing-masing survei kalian akan mendapatkan 50.000, oke? Dan buat kalian yang belum melakukan pembelian pertama pada kartu prakerja kalian harus segera dibelikan ya guys ya. Soalnya sisa saldo akan tidak bisa digunakan. Batas akhirnya itu adalah tanggal 15 Desember, oke? Semuanya adalah tanggal 15 Desember kalian harus mengisikannya. Nah, ini adalah isi dari surveinya. Kalian simak sampai habis ya guys ya. Semuanya ada 51 soal, oke? Nah, balik lagi di channel YouTube aku Nikita Sensei. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian isi dari survei evaluasi ketiga program kartu prakerja. Nah, kita lihat ya isiannya seperti apa. Survei evaluasi 3 program kartu prakerja. Sobat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan, isi survei yuk agar dapat insentif lagi. Survei evaluasi ketiga yang dilaksanakan oleh manajemen pelaksana program kartu prakerja ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program kartu prakerja. Survei ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Seperti telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Untuk menyelesaikan survei ini, Anda akan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Pastikan Anda punya waktu dan tempat yang nyaman untuk mengisinya. Partisipasi dan jawaban yang jujur dari Anda sangat penting untuk perbaikan program kartu prakerja dan sebagai bentuk kerjasama Anda setelah menerima program dari pemerintah. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai survei ini, silakan menghubungi manajemen pelaksana program kartu prakerja di email info@prakerja.go.id dengan subjek survei evaluasi ketiga. Anda akan mendapatkan insentif sebesar 50.000 bila menjawab semua pertanyaan. Insentif akan ditransfer ke rekening Bank e-money Anda paling lambat 14 hari setelah menyelesaikan survei ini. Lah kalian baca ya guys ya, lembar persetujuannya hampir sama dengan survei ke-1 dan ke-2 ya guys ya. Kalau kalian sudah baca semua, maka kalian klik ya. Nah, ini lembar persetujuannya juga sama semuanya. Tapi isinya tidak sama ya guys ya. Kita klik ya, lanjutkan. Apakah Anda tinggal di kota atau desa? Nah, sini seksi demografi kalian jawab. Nomor 1, jawab dengan jujur kota. Nomor 2, apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Ya. Apakah Anda mempunyai pekerjaan sampingan saat ini? Ya. Apa status Anda pada pekerjaan utama saat ini? Wirausaha sendiri. Sudah berapa lama Anda bekerja di pekerjaan utama? Lebih dari 1 tahun. Jika Anda mendapat tawaran pekerjaan sebagai pegawai buruh karyawan, apakah Anda akan mengambil tawaran tersebut? Ya. Apakah usaha Anda saat ini memiliki izin usaha, contoh surat izin usaha perdagangan ASYUP atau UMK? Tidak. Berapa omset pendapatan usaha yang diterima 1 bulan terakhir? Di bawah 2,5 juta. Diisi berapa total pendapatan penghasilan yang diterima 1 bulan terakhir? 700.000 gitu ya guys ya. Terserah kalian isi dengan jujur. Seberapa yakin di masa pandemi COVID-19 Anda akan tetap bekerja atau berusaha pada 3 bulan mendatang? Tidak yakin. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Apakah pelatihan yang Anda peroleh dari program kartu prakerja membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan soft skill? Ya.
Membantu meningkatkan produktivitas, ya. Membantu meningkatkan daya saing, ya. Mendorong kewirausahaan, ya. Bagaimana cara Anda memilih pelatihan di program Kartu Prakerja? Milih pelatihan yang tersedia di halaman awal digital platform, ya. Mencari pada halaman-halaman digital platform untuk menemukan pelatihan yang diminati, ya. Mengetikkan kata kunci pada fasilitas mesin mencari yang ada pada digital platform, ya. Saat memilih, apakah Anda membaca deskripsi pelatihan, materi, lama pelatihan, pengajar, manfaat? Ya. Setelah beasiswa pelatihan prakerja sudah habis, saya berniat membeli pelatihan online lagi menggunakan uang saya sendiri? Mungkin. Saya berniat membeli pelatihan yang tersedia di lembaga pelatihan yang sama dalam ekosistem prakerja dan menggunakan uang saya sendiri? Mungkin. Kemudian saya berniat membeli pelatihan yang tersedia di digital platform yang sama dalam menggunakan ekosistem prakerja? Mungkin. Saya berniat membeli pelatihan yang tersedia dalam ekosistem prakerja dengan menggunakan uang saya sendiri? Mungkin. Apakah pelatihan yang Anda ambil di program Kartu Prakerja bermanfaat untuk membantu dan menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan Anda sekarang? Ya, menurut saya, pelatihan di dalam program Kartu Prakerja sama pentingnya dengan pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi produktivitas dan daya saing saya sebagai angkatan kerja. 7. Berguna dalam mendukung pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi produktivitas dan daya saing saya sebagai angkatan kerja. Setuju. Dapat menggantikan pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi produktivitas dan daya saing saya sebagai angkatan kerja. Setuju. Bagaimana pendapat Anda terhadap kualitas pelatihan yang Anda ambil di program Kartu Prakerja? Sangat baik. Kualitas lembaga pelatihan yang Anda gunakan di program Kartu Prakerja sangat baik. Kualitas digital platform yang Anda gunakan di program Kartu Prakerja sangat baik. Kualitas mitra pembayaran yang Anda gunakan di program Kartu Prakerja sangat baik. Apakah Anda berniat merekomendasikan program Kartu Prakerja pada orang lain? Ya. Merekomendasikan pelatihan yang Anda ambil di program Kartu Prakerja pada orang lain? Ya. Merekomendasikan digital platform tempat Anda mengetahui pelatihan program kerja pada orang lain? Ya. Merekomendasikan mitra pembayaran yang Anda gunakan untuk menerima insentif dalam pelatihan program prakerja pada orang lain? Ya. Apakah pelatihan yang Anda sudah beli bisa diputar ulang? Ya. Apakah Anda pernah memutar ulang materi pelatihan program Kartu Prakerja setelah menyelesaikannya? Ya. Apakah Anda pernah mendiskusikan materi pelatihan program Kartu Prakerja dengan saudara atau teman? Ya. Menonton bersama, mempelajari bersama materi pelatihan program Kartu Prakerja dengan saudara teman orang tua sekitar Anda? Ya. Bila program Kartu Prakerja tidak ada, Anda tidak pernah mengenal pelatihan online? Ya. Kesulitan untuk mendapatkan pelatihan sertifikat? Ya. Kesulitan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan soft skill kerja? Ya. Kesulitan untuk meningkatkan produktivitas? Ya. Kesulitan untuk meningkatkan daya saing? Ya. Kesulitan untuk mendorong kesehatan? Ya. Apakah Anda merasa aman tidak jika diadakan pelatihan tatap muka pada masa pandemi COVID? Tidak ya guys, sebenarnya ini aku jawab ya, sebenarnya pengen ya tatap muka gitu aja kelihatan. Kangen tatap muka ya guys ya, supaya nanti kalau ada praktik lagi bisa tatap muka gitu ya guys ya. Soalnya ada 51 guys, banyak banget guys. Tidak nih. Apakah usaha Anda, pekerjaan utama Anda telah berdiri sebelum Februari 2020? Kalian jawab jujur ya guys ya. Ya. Selama Februari 2020, apakah Anda merencanakan untuk memperluas bisnis Anda? Ya. Saat ini apakah Anda lakukan terhadap rencana Anda selama Februari 2020 untuk memperluas bisnis Anda? Menunda memperluas bisnis. Apakah pelatihan di program Kartu Prakerja membantu Anda untuk menjalankan usaha di masa pandemi COVID dalam hal pengelola keuangan? Ya. Memasarkan produk? Ya. Cara memproduksi atau membuat produk? Ya. Membeli atau membeli bahan baku? Ya. Memahami atau membeli mesin? Ya. Mengelola karyawan? Ya. Apakah pelatihan yang Anda ambil di program Kartu Prakerja memberikan pengetahuan keterampilan bagi Anda untuk mulai bisnis Anda? Ya. Menjalankan bisnis Anda? Ya. Memperluas atau memperbesar bisnis Anda? Ya. Apakah pelatihan prakerja menambah pengetahuan atau keterampilan Anda untuk meluas usaha?
Kalian pilih yang mana, kalian jawab jujur ya guys ya, di bidang yang sama namun lokasi yang berbeda. Pada bulan Februari 2020, kas usaha Anda sanggup membayar biaya tagihan usaha selama berapa lama? 8 sampai 14 hari. Pada saat ini, kas usaha Anda dapat membayar biaya tagihan usaha selama berapa lama? 18 hari. Apakah Anda menggunakan insentif biaya mencari kerja sebesar 600.000 untuk membayar biaya tagihan usaha Anda? Ya. Insentif biaya mencari kerja yang Anda terima per bulan sanggup membayar biaya atau tagihan dalam usaha Anda selama berapa lama? 8 sampai 14 hari. Dibandingkan dengan Februari 2020, bagaimana keadaan usaha Anda dalam hal total jam kerja per minggu? Menurun. Permintaan barang dan jasa menurun. Pasokan input bahan baku atau barang yang dibeli untuk dijual lagi menurun. Jumlah pekerja menurun. Sejak sebulan terakhir, apakah usaha Anda melakukan perubahan model usaha sebagai respon atas COVID? Ya. Perubahan utama apa yang Anda lakukan? Mulai manfaat telepon, SMS, mulai menggunakan internet, media sosial, platform digital. Selanjutnya, bayangkan Anda 6 jenjang, di mana jenjang pertama adalah keluarga yang termiskin dan jenjang yang berapa itu adalah keluarga terkaya. Kira-kira keadaan keluarga Anda pada saat ini berada di jenjang keberapa? Diukur guys, termiskin atau terkaya. Nomor 4 aja. Dengan keadaan Anda sekarang, pada jenjang keberapa kira-kira keadaan Anda setelah pandemi COVID berlalu? 3. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Ya, terkadang. Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit daripada biasanya karena kekurangan uang? Ya, terkadang. Dalam seminggu terakhir, apakah keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan? Ya, terkadang. Apakah yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut menggunakan tabungan? Ya. Minta pertolongan pada pihak terdekat? Ya. Meminjam sejumlah uang dari pihak selain dari pihak terdekat? Tidak. Menjual atau menggadaikan barang? Ya. Mendaftarkan diri ke Pak RT, lurah untuk mendapat bantuan pemerintah? Ya. Lainnya tidak. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan di bawah ini? Membeli bahan pangan? Ya. Membeli pakaian atau sepatu? Tidak. Membayar sewa kontrakan rumah? Ya. Membayar tagihan listrik? Ya. Membeli bensin atau solar? Ya. Transportasi? Ya. Membayar angsuran motor? Ya. Membayar hutang lain? Ya. Sumbangan sosial keagamaan? Ya. Membeli pulsa atau paket internet? Ya. Membeli rokok? Tidak. Ditabung? Tidak. Modal usaha? Tidak. Membayar BPJS kesehatan? Ya. Mengapa Anda kekurangan dalam memenuhi kebutuhan? Pendapatan menurun? Ya. Harga barang meningkat? Ya. Kebutuhan bertambah banyak? Ya. Apakah Anda saat ini memiliki dana cadangan tabungan pribadi? Tidak. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda memiliki rekening bank? Ya. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda memiliki e-wallet, GoPay, link Jajal atau OVO? Tidak. Untuk program kartu prakerja, apakah yang Anda tautkan untuk menerima insentif biaya mencari prakerja? E-wallet, GoPay, link Jajal atau OVO. Apakah Anda pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI tenaga kerja Indonesia? Tidak. Apakah Anda berencana bekerja di luar negeri menjadi TKI tenaga kerja Indonesia? Tidak. Nah, terima kasih. Meskipun ada kata seperti ini, kalian klik kirim ulang tidak apa-apa ya guys ya, karena sudah langsung terjadwal atau terekam isi dari kalian mengisi survei tadi ya guys ya. Tidak perlu khawatir ataupun takut ataupun panik, oke? Nah, seperti ini nanti akan kita lihat ya guys ya. Nah, insentifnya juga sudah sudah cair. Nah, untuk survei yang terakhir itu sudah dijadwalkan ya guys ya, survei yang ketiga itu. Nah, setelah semuanya sudah cair, kalian akan menjadi alumni dari Sobat Kartu Prakerja ya guys ya. Selamat, alhamdulillah cair semua. Terima kasih untuk pemerintah. Terus semangat bekerja ya guys ya. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu.
Terima kasih, sampai jumpa lagi ya guys ya. Dadah, selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe. Oke, mungkin tadi ya guys ya, isi dari survei evaluasi prakerja yang ketiga. Nah, apabila kalian ada komen atau request pada videoku, kalian bisa kasih komennya. Dan jangan lupa kalian tonton video aku yang sebelum-sebelumnya ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Terima kasih ya guys ya, sampai jumpa lagi, dadah.